سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب makmur juga Allah berikan keselamatan dan keselamatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Tadi sebelum kita bersama-sama mengadakan pengajian ini, belum sedikit tadi ada berbincang-bincang kepandiran ataupun kegiatan pesantren atau kegiatan yang ada di masjid kita ini. Ternyata alhamdulillah ada kegiatan pengajian Al-Quran juga. Ada kegiatan pengajian untuk kita, yaitu pandai membaca Al-Quran. Ini sangat luar biasa. Saya apresiasi, saya ingin bangga dapat kita di sini untuk memperdalam juga Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Al-Quran. Nah, jadi kesempatan bulan ini ada pengajian Al-Quran, hendaklah kita ikuti sebaik mungkin supaya kita mendapat titel khairukum, orang yang terbaik di antara kalian. Nah, kalau orang yang baik itu biasanya nilainya pasti plus, artinya bertambah, dalam artian bagus kan. Maka kebiasaan yang belum tahu tadi juga berbicara sama bapak petugas di sini, bahwasanya di bulan Agustus ini setiap perayaan Hari Kemerdekaan, yaitu 17 Agustus, nanti bulan Pian yang nilainya bagus di sini selalu mengikuti kegiatan dengan baik, itu akan diberikan remisi. Dan tolong doakan, mudah-mudahan rampian yang hadir hari ini banyak mendapatkan remisi. Jadi selain didoakan, kita beri juga tugasnya, mudah-mudahan artinya nilai rampian ini memang bagus, memang baik, karena terbukti fakta nyata rampian hadir di sini. Walaupun di antara rampian ada nama ngantuk, mungkin ada kegiatan lain, tapi tetap hadir untuk ikut kegiatan. Ini nilai sangat luar biasa. Mudah-mudahan artinya remisinya itu dapat diberikan sesuai dengan mungkin hitungannya. Maka sebagaimana kita ketahui bersama, juga Rasulullah pernah bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Artinya ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Nah, mungkin bulan Biar bisa di sini kegiatannya ada Al-Quran, silakan biar ikuti sebaik mungkin kegiatan pengajian Al-Quran. Mungkin waktunya terbatas untuk belajar, biar bisa tadarus sendiri, mungkin bisa biar sarangan. Kalau mungkin belum lancar surah-surah yang lain atau juz yang lain, bisa biar khususkan mencari Yasin dulu, atau mungkin surah apa nampian lancar, biar ulang-ulang terus. Saya nanti yang lain pun bisa tambah lancar. Kenapa? Karena huruf Al-Quran itu mulai dari awal sampai akhir itu huruf hijaiyahnya ada sampai 30. Artinya hurufnya terulang-ulang, itu aja terbelik-belik. Nah, kalau pian lancar Yasin, insya Allah ulun yakin buat pian lancar membaca Al-Quran. Kalau pian lancar membaca surah-surah tertentu, yang lain pun insya Allah mudah juga untuk pian baca. Maka kesempatannya waktu pian 24 jam di sini. Nah, ini awal pian pol untuk perhatian dengan Al-Quran. Ada perlu pian memikirkan yang lain, pikirkan Al-Quran. Niscaya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba daripada. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah
berhadapan langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa mungkin hinanya diri kita. Mampukah kita berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teramat mulia? Dalam syair disebutkan orangnya bagaikan bulan purnama, begitu indah dipandang mata, dan beliau adalah sosok terbaik sepanjang zaman yang Allah berikan kemuliaan, yang Allah berikan kehormatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita umat Islam adalah pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seorang Nabi dan Rasul disebut Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, sedangkan kita sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang kita harapkan di akhirat kelak yang akan membantu, yang memberikan syafaat? Tidak lain dan tidak bukan ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana ikrana wa siyama ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana ikrana wa siyama ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana Nabi Muhammad adalah pemersatu umat. Nabi Muhammad yang awal menyatukan daripada suku-suku di negeri Arab. Dahulu di saat beliau berumur 30 tahun, ini ada bentrokan antara suku-suku di antara suku-suku yang ada di sekitaran kota Makkah. Lalu dihimpun oleh baginda Nabi Muhammad, disatukan menjadi kekuatan power yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita jangan bercerai-berai, jangan sampai kita istilahnya walaupun beda pendapat, jangan sampai itu menjadi persoalan atau pualan. Tetap kita bersatu padu sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai beda partai, beda mungkin pilihan, sudah pada berdawaan, pada bersamaan. Ada kisah laki bini, nang laki ini kebetulan 4 partai PDIP, Partai Demokrasi Perjuangan, PDIP itu apa? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pimpinan Nini Iga. Nah, kemudian nang laki 4 PDIP. Nah, nang bini kebetulan 4 partai PBB, Partai Bulan Bintang. Lalu karena lain pilihan, lain daripada mungkin partai, baru di rumah kena kada keakuran. Sekali datang nang bini ke rumah kebetulan berkampanye, lalu dimaki oleh nang lagi itu KWH ada di rumah. Kenapa ajar nang bini jadi sampai dimati ya banyak KWH? Ada papa namanya tenang aja, ada aja di rumah Bulan Bintang. Oh, jenang bini ini menyindir. Ayo katanya, menyindir dia kok sama aku 4 partai Bulan Bintang. Dimati dan KWH. Lalu esok hari sudah siapa besukan nang bini ini besukanan waktu nang lagi turun ke langgar sembahyang subuh. Ini nang bini marahima hari kumpai. Dia hendak boleh nang bini dipiring tempat pemakanan disusul kumpai. Nah apa kisah? Pas nang lagi datang di lagar membuka katu tudung, dilihat kumpai. Kumanya, nah jam kebiasaan masih besukan ini nasi goreng. Oh, jar nang bini baru tahu apa banyak penting mencari nasi goreng. Nah mungkin ini sekadar kisah aja lah. Jadi mohon maaf nih buat pendukung PDIP atau mungkin pendukung PDIP, ini sekadar cukup di sini aja. Jangan dibawa ke menjadi pergerakan atau partai. Nah habis kita
Nah mungkin ini dulu yang dapat boleh disampaikan. Kesimpulannya adalah mari kita pererat kesatuan. Jangan sampai kita bercerai-berai. Jangan sampai kita berbalan. Kita sama-sama rukun sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita yaitu sama-sama orang yang ingin meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin meraih syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, luar biasa, hampir bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yakin kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini saja yang dapat turun sampaikan karena hanya waktu yang membatasi kita. Sebenarnya masih ingin ulun berlanjut panjang, tapi waktu kita terbatas, cukup sampai zuhur. Mudah-mudahan lain kesempatan kalau hampir mungkin hendak mendapat pertemuan, perkenalkan ulun Ahmad Zikri Murjani, tempat tinggal di Kapuh, Desa Barikin, RT 5. Nah, kebetulan status saat ini sebagai penyuluh agama di Kementerian Agama, tempat tugas di KUA Haroyan. Nah, kemudian untuk status perkawinan, alhamdulillah baru punya istri 1. Kemudian pendidikan terakhir yaitu Pondok Pesantren Darul Hidayah kita menjadi Ramli Barabai. Berikutnya lagi untuk keseharian ulun selain sebagai penyuluh agama, sebagai pengajar di Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Hikmah Kabupaten Padang, dan juga sebagai dai keliling di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Nah, mudah-mudahan artinya pertemuan kita ini adalah silaturahmi atau ajang pertemuan yang mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena silaturahmi ini juga sangat luar biasa keutamaannya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang ingin panjang umurnya, murah lapang rezekinya, falyasil rahimahu, pererat tali silaturahmi. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga termasuk daripada silaturahmi kita baratan. Ulun minta ampun dan maaf kepada hamba baratan jikalau dalam penyampaian ini ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kekurangan, karena ulun juga masih belajar, masih juga menimba ilmu, masih menuntut ilmu, masih juga hadir di majelis-majelis ta'lim sebagaimana hampian barataan. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita keluar di sini pun juga kita tetap rajin hadir di pengajian, rajin tetap hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Nah, itu aja. Itu hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.